Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prasetya Kaliperdana, dengan NIM 3020220063. Di sini saya akan uh, mengajarkan uh, struktur dari SAP 2000 dari tugas AS3 yang kemarin ini diaplikasikan ke SAP 2000. Di sini saya langsung masuk ke aplikasinya. Jadi langkah pertama kita langsung ke klik file, terus ke new model. Nah, di sini terdapat beberapa template struktur, tapi kita kan AS itu soal soal kita kan cuma bisa dikerjakan dengan model grid only sama yang model beam, tapi kita nanti menggunakan model yang grid only. Nah, di sini jika kalian bisa menyesuaikan satuan dari soal kalian, di sini saya menggunakan satuan kilo kn sama meter, jadi saya menggunakan satuan ini. Terus kita menggunakan model yang grid only, terus kita klik OK. Terus kita kan enggak, soal kita kan cuma pakai yang 2 dimensi, jadi kita yang 3 dimensi ini kita hilangkan, silang. Oke, terus di sini kita klik exit biar mengeluarkan jarak horizontal sama ketinggian struktur tersebut. Terus setelah itu kita klik kanan, terus edit grid data, terus ke modify. Nah, di sini kita spacing keaktifkan. Nah, di sini kita bisa mengatur ukuran balok yang terdapat pada soal. Di sini kan kita menggunakan 4, terus 1, terus kita klik OK. Nah, jika sudah, kita dapat menambahkan batang. Kalian bisa menambahkan batang dengan menggunakan ini, draw frame, kabel atau kabel. Nah, kalian klik apa namanya, sendi per sendinya, tarik,
klik, tarik, klik, tarik, klik. Jika sudah sampai ujung, kalian escape saja. Terus kita bisa menambahkan sendi dalam badan kita. Kita pilih pojok yang akan kalian kasih sendi, lalu kita pilih assign. Kita pilih assign. Lalu kalian pilih frame load, terus pilih yang strip. Maaf. Sorry. Kalian pilih assign benar, terus join, terus yang restrain. Nah, di sini kalian bisa memilih tumpuan yang kalian sesuai dengan di soal kalian. Di sini yang paling ujung di soal menggunakan jepit. Jadi saya memilih yang paling kiri. Oke. Terus lagi caranya sama. Di tumpuan kedua kita kan menggunakan sendi. Oke, keluar. Terus lagi kita pilih tempat yang akan kita kasih sendi. Yang ketiga juga menggunakan sendi. Nah, di sini jika kalian bisa memilih roll, bisa memilih, jadi kalian bisa memilih. Setelah itu kita bisa tambahkan beban merata di bentang A sampai B, karena di soal terdapat beban merata di bentang A sampai B. Caranya kita klik bentangnya, lalu kita klik assign, lalu frame loads, terus ke distributes. Nah, ini kalian tentukan sesuai dengan nilai Q atau beban merata yang terdapat di soal kalian. Karena soalku memakai beban merata sebesar 2, jadi aku kasih 2. Nah, sudah jadi. Terus kita kasih, di sini kan ada beban terpusat, jadi kita kasih beban, kita pilih yang kita mau kasih beban terpusat. Kayak kalau kita mau ngasih tumpuan, jika sudah dipilih, kita ke assign, terus kita pilih join loads, terus force, terus di sini di sini kita masukkan angkanya 3 di soal 3, tapi di sini kalian masukkan
min 3. Soalnya kita biar dikasih min agar kita agar apa, panah yang terdapat yang muncul, yang panah yang akan muncul itu ke bawah seperti pada soal kita. Terus lalu oke. Lalu kita bisa sorry. Ini bukan hilang. Ini tetap update. Nah, cara munculkannya itu dengan display lalu show check load assign terus ke frame terus di oke. Nah, muncullah beban merata seperti pada soal kita. Terus jika sudah langkah selanjutnya. Nah, di sini pada yang kita kasih tadi di awal ini ternyata di kalau di sub 2000 itu terhitung. Jadi kita hilangkan terlebih dahulu batang yang di sini dengan cara kita kita klik define terus hot patterns. Terus di sini kita ganti menjadi 0. Nah, kita klik modify terus klik oke. Nah, jika sudah kita bisa mengetahui kita bisa run untuk mengetahui hasil dari gaya-gaya tersebut. Nah, run now. Terus kita save as 3 guys. Nah, save. Nah, kita klik dan nah, sini muncullah gaya-gaya yang terdapat pada soal kita. Nah, di sini kan belum ada kayak angka-angkanya ya. Jadi kalian bisa mengetahui angkanya itu dari di ini kalian klik batanya, klik kiri, lalu klik kanan. Nah, di sini muncul reaksi perletakan, ada juga shear, ada juga momen dan refleksinya. Nah, reaksi di sini di sini muncul reaksi di A itu 4,28. Nah, sedangkan di perhitungan yang kita hitung secara manual
itu 4,21. Nah, itu nggak masalah ya teman-teman. Jadi kayak di SAP sama di hitungan manual itu emang selisih 0,0 sekian. Tapi itu nggak masalah. Asalkan selisihnya itu nggak terlalu banyak. Nah, di RB ini di SAP ini muncul 3,72, sedangkan di perhitungan manual manual punyaku itu 3,78. Nah, selisihnya kan mungkin 0,0 berapa ini? 0,06. Nah, itu nggak masalah ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya di bawahnya ada share ya. Share. Juga ada momen. Nah, di sini kita bisa mengetahui gaya gesernya. Itu biasanya kan eh, momen maksimum kan di di ini ya, di perpotongan antara eh, nilai negatif sama positif. Nah, pasti kan ada potongannya. Nah, disinilah kita mengetahui momen maksimum itu. Jadi, jika kalian bikin grafik, pastikan kalau momen maksimum itu gambarnya seperti ini di gaya gesernya. Jadi, ada perpotongan antara yang nilai negatif sama yang nilai positif. Nah, di sini nilainya 2,1, sama persis seperti perhitungan di, di perhitungan manual. Seperti yang momen juga 2,1 ini seperti itu. Cara yang momen benar perhitungannya. Kalian bisa ngelepasin di tengah-tengah sendiri sih. Ini jadi jika kalian udah ngepasin garis yang tengah ini di tengah yang perpotongan sir ini, jadi di jadi kalian bisa menentukan momen maksimumnya. Momen maksimumnya itu mestinya kalau di yang sir itu di perpotongan. Nah, kalau yang di momen, nah itu pastinya kan di paling atas yang positif. Nah, ini tepatnya di sini. Eh, Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bagus Prasetya Kalibata dengan NIM 3020220063 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.